Aditya Mukti akhirnya klarifikasi terkait kemiripan dirinya di video asusila yang diduga mirip Gisela Anastasia. Seperti apa tanggapan pakar ekspresi melihat mimik muka Adit saat memberikan klarifikasinya? Kasus video asusila yang diduga mirip Gisel sudah masuk tahap gelar perkara. Bagaimana tanggapan Ketua Komnas Perlindungan Anak atas tersebarnya video asusila ini? Dan bagaimana dampaknya? Ruben Onsu bertemu dengan ayah dari pelaku bullying Bertrand Peto. Benarkah Ruben tetap biarkan jalur hukum terus berjalan? Seperti apa keseruan pemain dari Jendela SMP, Rasya, yang menggerebek kamar Jevan di lokasi syuting? Dan seperti apa pula keseruan Raybong yang menghias kue ulang tahun Hotshot ke-20? Simak keseruan Angela Gilsha yang memperlihatkan mini gym miliknya di lokasi syuting, serta keseruannya memanen hasil sayuran hidroponik hingga ia memasaknya di dapur. Bisa kalian lihat, ini kecil, berat badan saya 55, tinggi badan 164, jadi kecil gitu. Maksudnya kalau di video itu kan terlihat atletis, di video itu kan terlihat atletis. Heboh video asusila yang diduga melibatkan nama mirip artis cantik Gisela Anastasia ikut menyeret nama pemain keyboard Aditya Mukti. Aditya diduga memiliki kemiripan dengan sosok pria yang ada dalam video berdurasi 19 detik itu. Banyak netizen yang menuding jika sosoknya diduga memiliki banyak kemiripan dengan pria yang menjadi pemain dalam video asusila itu. Dituding jadi sosok pria dalam video asusila itu, Aditya akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi semua tuduhan yang mengarah padanya yang ia unggah di jejaring sosial. Dalam video klarifikasinya yang berdurasi 7 menit itu, Adit menjelaskan jika ia tidak memiliki kemiripan dengan sosok pria yang berada dalam video asusila itu. Saya di sini atas nama Aditya Mukti ingin mengklarifikasi video yang beredar di masyarakat tentang video viralnya, video syurnya artis terduga GS bersama lawan mainnya yang terduga saya sendiri. Bukti terduga kayak di video-video yang sudah ada itu, buktinya itu katanya ada tai lalat di sebelah kanan. Nah kalau misalnya bisa dilihat nih, adanya tai lalatnya itu di sebelah kiri. Bisa dilihat. Dan di sini di sebelah kanan saya nggak ada tai lalat. Terus dari bukti terduga postur tubuh saya bisa kalian lihat, ini kecil, berat badan saya 55, tinggi badan 164, jadi kecil gitu. Maksudnya kalau di video itu kan terlihat atletis, terlihat besar. Dan untuk muka itu di video itu terlihat kotak atau agak kotak. Dan saya tirus, bisa lihat dari sini. Ini tirus. Biar kalian lihat postur saya, muka saya, tirus saya. Jadi kalau ada nantinya kalau ada pakar untuk yang kayak gini bisa langsung melihat video ini. Buka suaranya Aditya Mukti mengenai video asusila yang sempat menggemparkan media sosial ini pun menjawab semua tuduhan yang selama ini sempat diarahkan padanya. Namun, kemunculan Adit juga makin membuat sosok pria dalam video itu semakin menjadi misteri. Dalam klarifikasinya, Adit justru berharap kiranya sosok wanita yang diduga menjadi pelaku dalam video asusila itu mau segera buka suara dan menjawab soal siapa pria yang menjadi pelaku sebenarnya dalam video asusila itu. Adit juga membantah jika kemunculannya secara pribadi ini dikatakan sebagai pansos. Kenapa saya baru mengklarifikasinya sekarang? Karena sih sebenarnya saya sangat menghargai
klarifikasinya GS nanti pada saat dia klarifikasi. Cuman sampai detik ini dia sebagai rekan kerja saya belum mengklarifikasi tentang siapa yang ada di video tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia udah mengklarifikasinya, beres ini masalah. Cuma sampai detik ini belum mengklarifikasinya, karena emang ini sudah sangat-sangat meresahkan buat saya dan keluarga. Sebenarnya emang ini pun memang udah diklarifikasi secara pribadi oleh istri saya pada hari Sabtu kalau nggak salah, dan kemarin diklarifikasi sama band saya sendiri, Mirror. Udah diklarifikasi juga atas inisiatif mereka kayak gitu, dan saya baru saat ini saya klarifikasi, karena itu dia menunggu menghargai waktu dia untuk mengklarifikasi, tapi sampai saat ini belum. Kenapa lama klarifikasinya? Karena pansos bukan gitu, sama sekali enggak. Karena sebenarnya alhamdulillah sampai detik ini masih ada yang mau endorse, sampai detik ini banyak yang mau shoot gosip gitu, acara-acara TV. Dan sampai detik ini pun saya tidak menerimanya, saya tidak meng-ACC-kannya, belum meng-ACC-kan. Terlepas beres dari statement ini mungkin iya, tapi kalau misalnya dalam segi pansos saya belum meng-ACC-kannya, karena emang saya nggak ngambil keuntungan dari sini. Dituding menjadi salah satu pelaku utama dalam pembuatan video asusila itu, Aditya merasa dirugikan. Apalagi belakangan keluarganya pun ikut terbawa dalam persoalan ini. Jika namanya terus dituduh sebagai sosok pelaku dalam video tak senonoh itu, Adi tak segan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Lantas, bagaimana pakar ekspresi wajah melihat bahasa tubuh Aditya Mukti saat memberikan klarifikasi terkait permasalahannya saat ini? Setelah statement ini saya buat, setelah klarifikasi ini saya buat, kalau masih ada yang ngejudge saya sebagai pelaku lawan mainnya dari terduga GS tersebut, lebih baik kita lanjut di hukum atas pencemaran nama baik. Dari awal sampai akhir, saya tidak melihat di bagian dia memberikan klarifikasi, saya tidak melihat adanya hal-hal yang sifatnya extraordinary atau berbeda. Ya, orang yang sedang ngomong teratur, tidak ada misalnya cues atau penanda kemungkinan terjadinya, ada yang ditutupin, ada yang disembunyikan, ada yang tidak disampaikan, tidak seperti halnya seperti aslinya gitu, enggak. Nah, ada beberapa hal yang agak berbeda ketika dia mulai bercerita tentang kondisi misalnya rahang segala macam kayak gitu. Di misalnya megang hidung sedikit, terus ada yang kemudian mainin ini gitu loh, ada yang tangannya mulai bergerak seperti itu. Tetapi tidak cukup disebut sebagai penanda, tidak cukup disebut bahwa pasti dia ada menyembunyikan sesuatu nih, atau misalnya dia nggak bohong nih misalnya, nggak cukup seperti itu, karena kita butuh beberapa penanda muncul sekaligus. Ini bisa jadi memang karena dia grogi aja di bagian situ, atau memang tegang aja karena ada beberapa persepsi atau opini dia tentang apa yang bisa terjadi nanti setelah klarifikasi itu keluar gitu. Badan bisa berubah loh, saya 3 tahun lagi bisa membesar, bisa mengecil, bisa beda. Dan kalau masalah tai lalat saya no comment lah ya, bisa jadi dia tepat dibilangnya sebelah kiri, sebelah kanan, segala macam gitu ya. Nah, tinggal benar-benar teman-teman semuanya, kalian semua perhatiin baik-baik, benar nggak nih kira-kira. Kalau nggak di flip berarti posisinya sebelah kiri gitu di video itu. Kalau di sebelah kiri, kalau flip, kalau nggak di flip gitu, tinggal gitu aja sih. Masuk akal apa enggak gitu aja gitu. Tapi kalau jangan langsung menghakimi, dilihat dulu. Dan buat saya itu adalah sebuah bentuk klarifikasi ya, tanda petik yang jelas, sejelas-jelasnya, yang jelas, sejelas-jelasnya.
video asusila mirip seorang artis cantik ini terlanjur beredar luas di masyarakat. Beragam spekulasi pun muncul mewarnai teka-teki siapa pelaku utama yang sesungguhnya. Pakar telematika Roy Suryo pun telah melakukan analisis terhadap video asusila berdurasi singkat tapi menggemparkan itu. Lantas, benarkah jika video tak senonoh itu memang sengaja direkam oleh wanita yang berada dalam video tersebut? Tapi jelas kalau dalam video 19 detik itu, ya itu jelas si wanitanya itu yang kemudian men-setting kamera ke handphonenya, dan kemudian di situ dia menekan tombol perekamannya, dan kemudian dia sedikit menjudulkan lidahnya, gitu, dan kemudian barulah dia melakukan itu. Ya, saya tidak punya kapasitas untuk menilai adegan itu, ya sekali lagi, tapi secara teknis bisa dikatakan bahwa yang merekam video itu adalah si cewek yang bersangkutan. Apakah yang menyebarkan ceweknya atau cowoknya, kita belum tahu. Sejak video asusila ini beredar di dunia maya, sosok artis cantik Giselle Anastasia langsung menjadi buruan hingga namanya menjadi top trending. Wajah Giselle diduga mirip dengan sosok wanita yang ada dalam video asusila itu. Hingga saat ini, Giselle masih enggan untuk mengklarifikasi juga menanggapi bantahan Aditya Mukti. Tim Hotshot pun sempat melakukan penelusuran ke tempat tinggal Giselle guna mencari jawaban. Pak, saya menanya Mbak Giselle-nya udah keluar belum hari ini? Kalau saya melihat dari kurang lebih 10 harian sampai sekarang belum pernah ketemu. Oh belum? Kalau belum saya, pernah balik ke rumah ini? Ya nggak tahu juga kalau soal itu, kan menjaga kan nggak setiap hari. Artinya pas saya jaga nih belum lihat. Saat heboh video ini di publik, mantan istri Gading Marten ini tengah menikmati liburannya di Pulau Sumba NTT bersama sejumlah artis juga sang kekasih Wijaya Saputra atau Wijin. Saat itu Giselle mengaku liburannya terganggu akibat berita panas itu. Dalam wawancaranya dengan tim Hotshot saat itu, Giselle juga mengaku sedih akibat pemberitaan yang menyudutkan dirinya. Giselle tidak menduga jika ia akan kembali diterpa kasus video asusila. Udahlah, denger banget kan, langsung ini kan ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses. Kan ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat, itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.